Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzla dengan NIM S1S1222017. Nah, pada video kedua ini, kita akan belajar bersama mengenal JavaScript, kemudian mengimplementasikannya ke dalam text editor. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari JavaScript itu sendiri. Nah, rupanya JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh para developer ataupun pengembang web untuk membuat halaman web yang interaktif. Nah, jadi dengan adanya JavaScript, maka akan dapat membuat aplikasi ataupun halaman web kita menjadi lebih dinamis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian JavaScript Basic. Nah, di sini, Basic ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari pemrograman JavaScript yang sudah paling umum digunakan. Nah, yang akan kita pelajari itu ada 3, yaitu menulis JavaScript, kemudian pop-up box, dan yang ketiga, control flow. Nah, baik kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu menulis JavaScript. Oke, untuk menuliskan JavaScript, kita membutuhkan suatu tag. Nah, tag tersebut bernama script. Nah, tag script inilah yang nantinya akan kita tuliskan ke dalam dokumen website kita. Oke, sebelum itu kita langsung buat saja dulu folder baru. Kita tentukan destination foldernya. Nah, ini folder. Kemudian kita beri nama foldernya. Contoh JavaScript. Lalu kita pilih dan select folder. Oke. Sudah seperti ini, kita langsung masuk kembali ke sini. Nah, setelah itu kita harus memahami bahwa untuk menuliskan text script atau sintaks JavaScript nantinya itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan metode internal, kemudian yang kedua menggunakan metode eksternal. Metode internal nantinya itu kita akan menuliskan text script langsung ke dalam dokumen website kita. Sementara untuk metode eksternal, nantinya itu kita akan menuliskan sintaks JavaScript pada file yang terpisah. Oke, baik kita mulai di bagian yang pertama, yaitu metode internal. Nah, metode internal itu terlebih dahulu kita buat sebuah file dokumen website kita, yaitu file index.html. Kemudian kita ketikkan dulu struktur umum daripada HTML ini. Lalu kita tes. Kita ganti di sini belajar JavaScript. Oke. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Oke, sudah berubah ya. Titelnya menjadi belajar JavaScript. Oke. Oh ya, supaya kelihatan tidak kosong di sini, saya isikan saja gambar ya, supaya nggak terlihat kosong gitu. Kemudian di sini kita isikan style, background image, URL. Kita beri source gambarnya dengan nama ti.jpg. Kemudian ini cover. Oke, kita refresh, lihat hasilnya. Nah, ini
supaya tidak membuat halaman website kita menjadi kosong atau tidak terisi. Jadi kita isikan saja gambar seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke metode penulisannya. Nah, yang dimana di sini metodenya internal. Jadi kita akan menuliskan teks script ke dalam dokumen HTML ini, dokumen website kita. Nah, untuk menuliskan teks tersebut, ada dua tempat yang kita akan tuliskan, yaitu di dalam tag head dan di dalam tag body. Nah, jadi cara penulisannya itu adalah seperti ini. Kita ketikkan saja script, kemudian kita enter. Nah, maka akan terbuat teks script seperti ini. Lalu kita isikanlah sebuah contohnya di sini kita buat variabel. Kemudian dengan nama variabelnya adalah X, lalu mempunyai value atau nilai 9. Nah, contoh sesimpelnya itu segini aja. Nah, ini dia penempatan teks scriptnya itu di dalam tag head, Nah, yang berada di atas atau sebelum tag penutup dari head. Yang kedua, itu berada di dalam tag body, yang dimana tempatnya berada sebelum dari tag penutup body ini. Caranya sama, kita tuliskan saja script seperti ini, kemudian kita enter dan kita isikan. Contohnya kita beri variabel dengan nama Z yang mempunyai value 6. Nah, seperti ini. Metode internal itu seperti ini, yang dimana terdapat dua tempat penulisan, yaitu teks script kita tuliskan di dalam tag head, ataupun teks script kita tuliskan di dalam body. Tapi intinya, yang pastinya itu beginilah, seperti inilah penulisan teks script di dalam dokumen HTML, dokumen website kita dengan menggunakan metode internal atau berada di dalam. Nah, dan yang perlu kita ketahui sebenarnya untuk menuliskan teks script ini, kita itu hanya perlu menuliskan di tag body saja. Tag head itu jarang sekali digunakan, karena mengapa? Nantinya dokumen HTML ini terlebih dahulu akan meload semua elemen-elemen ataupun atribut ataupun sintaks-sintaks HTML terlebih dahulu. Nanti setelah semua sintaks, elemen ataupun atribut HTML di load, barulah teks script yang akan dijalankan. Oleh karenanya, teks script itu kita letakkan di bagian akhir atau berada di bawah dari semua elemen atau tag atau atribut dari HTML. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti inilah metode penulisan internal. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu hasilnya apa yang tampil di browser. Kita refresh, Ctrl R. Nah, dan ternyata tidak muncul apa-apa. Kita tidak perlu khawatir, karena sebenarnya yang kita ketikkan sebelumnya ini, variabel Z dengan nilai 6, itu sebenarnya sudah tersimpan di dalam memori, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Nah, namun ada satu cara yang dapat kita gunakan untuk apabila kita benar-benar ingin memastikan dan melihat apakah betul variabel Z yang kita ketikkan ini mempunyai nilai 6, seperti yang saya jabarkan sebelumnya tadi, bahwa dia itu tersimpan di dalam memori. Apakah betul memorinya itu menampilkan nantinya itu adalah variabel Z adalah angka 6? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan fungsi console.log seperti ini, console.log. Oleh karenanya, di browser ini kita klik kanan, kemudian inspect. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, saya pindahkan dulu. Nah, ini dia. Kemudian kita klik konsol. Nah, nantinya disinilah akan ditampilkan
apa yang saya bilangin tadi, bahwa dari memori yang disimpan sebelumnya oleh JavaScript ini, memorinya itu disimpan, nantinya kita akan bisa melihat hasil dari penyimpanan memori tersebut di sini. Dan juga di konsol ini kita dapat menuliskan sesuatu pada browser kita dengan menggunakan konsol ini. Nah, oke. Baik, sekarang kita akan mulai mengaksesnya. Caranya itu di bawah var z ini kita tambahkan saja script tadi. Ini console.log. Console.log buka kurung dan jangan lupa tutup dengan titik koma. Nah, dan di sini kita berikan parameternya. Contohnya di sini saya berikan saja kalimat ya, supaya makin meyakinkan lah. Kalimat nilai dari variabel z adalah, nah ini nilai dari variabel z adalah, nah kemudian di sini kita gunakan operator concatenate atau untuk menggabungkan antara string dan juga variabel ini. Nah, langsunglah kita beri variabelnya sesuai yang telah kita deklarasikan di sini, variabel z. Maka di sini pula z. Oke, bisa kita langsung lihat saja hasilnya. Kita Ctrl R dan jadi. Inilah dia. Nilai dari variabel z adalah 6. Sesuai ya yang telah kita deklarasikan di sini, variabel z itu mempunyai value atau nilai adalah 6. Dan bisa kita lihat di sini sudah terdapat informasi bahwa nilai dari variabel z adalah 6. Kata-kata ataupun kalimat yang ditampilkan dari konsol itu ada di index.html baris ke-13. Kita lihat index.html baris ke-13 ini. Console.log nilai dari variabel z adalah ini 6. Dan hasilnya pun seperti ini. Ya, oke, itulah penjabaran mengenai cara menuliskan JavaScript yang pertama, yaitu dengan menggunakan TypeScript. Kemudian kita deklarasikan apa yang ingin kita buatkan, penempatannya di mana, kemudian untuk menampilkan hasilnya itu ada di tab konsol. Dan pula di sini kita nggak mesti untuk menampilkan hasil, di konsol ini nggak mesti untuk menampilkan hasil, kita juga bisa menuliskan sesuatu. Contohnya seperti ini, kita copy saja ini, kemudian kita ganti ini. Nah, menuliskan sesuatu. Contohnya seperti ini. Hai, nama saya Laode Ikhwanul Uzlah. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, hai, nama saya Laode Ikhwanul Uzlah. Berada di index.html baris ke-14. Ini, baris ke-14 di index.html. Nah, jadi console.log itu, console.log sebenarnya bukan hanya untuk menampilkan hasil dari penyimpanan memori, tapi kita juga bisa menuliskan sesuatu apapun yang kita mau, pada konsol di browser kita. Oke, itulah penjabaran mengenai metode penulisan yang pertama, yaitu metode penulisan JavaScript dengan menggunakan metode internal. Baik, sekarang kita lanjut ke metode penulisan JavaScript yang kedua, yaitu metode eksternal. Yang dimana dengan metode eksternal ini kita akan membuat suatu file yang terpisah dari dokumen HTML kita. Oke, kita langsung saja. Di sini kita buat file baru, lalu kita beri nama, contohnya script, dan ekstensinya itu adalah ekstensi dari JavaScript, yakni .js. Oke, kemudian di script.js ini nantinya kita akan mengetikkan keseluruhan sintaks JavaScript yang nantinya akan kita hubungkan ke HTML ini. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja. Nah,
ini yang berada di dalam text script ini kita ambil atau kita cut, lalu kita pindahkan ke dalam file JavaScript ini. Text script-nya tidak perlu. Text script-nya ini tetap berada di dalam dokumen HTML ini, yang dimana kita akan gunakan untuk menghubungkan atau merelasikan antara dokumen HTML dan juga dokumen eksternal kita, yaitu script.js. Nah, langsung saja kita berikan di sini atribut src atau source, yang dimana source-nya itu ini script.js. Dengan begitu, maka dokumen HTML kita sekarang telah berelasi dengan dokumen eksternal yang kita buat, yaitu dokumen script.js. Dan bisa kita lihat hasilnya di browser. Kita refresh. Nah, tampil hasil yang sama dengan sebelumnya, tetapi bisa kita lihat informasinya. Informasinya sekarang sudah berbeda. Yang tadinya index.html, sekarang sudah menjadi script.js. Nah, ini bisa kita lihat yang nilai dari variabel itu script.js baris kedua, ini baris kedua, dan juga ini hai nama saya Odi Ikhwanul Uzla script.js baris ketiga, script.js baris ketiga. Oke, inilah mengenai metode penulisan JavaScript yang kedua, yakni dengan menggunakan metode penulisan eksternal dengan cara membuat suatu file yang terpisah dari dokumen website kita. Kemudian kita hubungkan atau kita relasikan. Seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua dari JavaScript Basic, yaitu pop-up box. Nah, pop-up box atau dialog box adalah window kecil pada browser kita yang dapat kita munculkan sebagai alat interaksi yang digunakan agar user atau pengguna dapat berdialog dengan halaman web. Nah, untuk pop-up box itu sendiri, ada 3 jenis yang akan kita pelajari, atau yang sudah paling umum digunakan, yaitu yang pertama ada alert, kemudian prompt, dan yang ketiga confirm. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama dari pop-up box, yaitu pop-up box alert. Nah, untuk membuat pop-up box alert ini, yaitu sebagai berikut, dengan menggunakan fungsi alert, kemudian diikuti dengan parameter. Nah, yang dimana parameternya ini akan menjadi sebuah pesan atau informasi yang ditampilkan nantinya ke dalam pop-up box alert. Nah, dengan mengetikkan sintaks seperti ini, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti gambar berikut ini. Yang dimana nanti sebelum kita mengakses browser kita, akan dimunculkan terlebih dahulu pop-up box dari JavaScript, yaitu alert, kemudian ditampilkan dengan parameternya, yaitu hello world, yang dimana berfungsi sebagai informasi yang akan dilihat nantinya oleh para user. Nah, seperti ini gambaran dari pop-up box alert. Oke, kita langsung praktikkan saja juga di dalam dokumen JavaScript kita. Ini kita hapus, kemudian kita buat fungsi alert, lalu sini kita berikan parameternya. Kita ikuti saja seperti ini, yakni hello world. Nah, seperti ini. Oke, baik, sekarang kita langsung tes jalankan. Terlebih dahulu kita close dulu, kemudian kita refresh. Nah, dan bisa kita lihat di sini sudah muncul pop-up box alertnya, yang dimana sebelum kita mengakses website kita, maka akan terlebih dahulu dimunculkan suatu pop-up box alert. Nah, inilah dia fungsi alertnya ini, fungsi alertnya yang muncul,
this page says, kemudian ini hello world sebagai parameternya atau pesan atau informasi yang ditampilkan di dalam pop-up box alert ini. Dan nanti pada saat kita mengklik OK, baru kita bisa mengakses website kita. Nah, itulah dia pop-up box alert. Oh ya, bagaimana kalau alertnya lebih dari satu? Kita coba tes buat, misalnya 3 alert. Sini. Oh, kan. Ini. Oke, seperti ini. Kita langsung saja. Nah, jadi apabila kita mempunyai lebih dari satu alert seperti ini, maka nantinya akan ditampilkan di browser itu secara berurutan. Mulai dari urutan yang pertama, kemudian urutan yang kedua, lalu urutan yang ketiga. Baik, kita langsung coba saja. Ini alert yang pertama, Assalamualaikum. Kemudian apabila kita mengklik OK, belum langsung mengakses website kita, tapi dia akan masuk ke alert yang kedua ini, yaitu warahmatullahi, dan masuk lagi ke alert yang ketiga ini, yaitu wabarakatuh. Nah, dan nanti di sini baru kita klik OK, akan masuk untuk mengakses website kita ini. Oke, itulah dia mengenai pop-up box alert. Sekarang kita masuk ke pop-up box yang kedua, yaitu pop-up box prompt. Nah, untuk pop-up box prompt ini cara membuatnya sama seperti pop-up box alert sebelumnya tadi. Hanya saja di sini nama fungsinya kita rubah, yaitu fungsi prompt. Kemudian parameternya di sini bukan lagi bertindak sebagai pesan atau informasi, melainkan di sini bertindak bahwa untuk memberi instruksi atau arahan kepada user agar menginputkan suatu nilai. Nah, contoh hasilnya itu adalah seperti ini. Ini pop-up box alertnya muncul sebelum mengakses website, kemudian diikuti dengan parameternya yang dimana parameter tersebut bertindak untuk memberikan suatu instruksi atau arahan kepada user agar menginputkan suatu nilai ke dalam pop-up box tersebut. Nah, dan bisa kita lihat juga, sekarang sudah terdapat dua tombol, apakah kita setuju atau oke, atau kita tidak setuju atau batal. Nah, inilah gambaran dari pop-up box prompt. Baik, bisa kita langsung praktikkan saja juga. Ini kita hapus saja, kemudian kita buat fungsi prompt. Jangan lupa langsung tutup titik koma ini. Kemudian parameternya seperti tadi, yang memberikan instruksi atau arahan kepada para user untuk menginputkan suatu nilai. Ini dia, prompt, masukkan nama. Bisa kita lihat di browser seperti ini. Nah, inilah dia pop-up box prompt, yang dimana di sini sebelum kita mengakses website, terlebih dahulu kita akan disajikan pop-up box seperti ini yang bernama prompt, kemudian diikuti dengan parameternya, yang dimana parameternya ini memberikan suatu instruksi atau arahan agar kita dapat menginputkan suatu value atau nilai ke dalam pop-up box ini, ke dalam pop-up box alert ini. Dan nantinya apakah kita setuju atau tidak setuju, maka akan tampil nantinya sesuai instruksi yang kita berikan. Oke, seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja berikan contoh di sini. Nama saya Uflah. Kemudian kita klik OK. Coba kita cancel. Nah, kalau kita cancel maka tidak akan terjadi instruksi sebelumnya tadi yang dimana memasukkan nama, yaitu karena kita tidak setuju. Apabila kita coba ulang lagi, nah kita klik OK, nah berarti kita sudah setuju. Nah, dan anehnya di sini, baik kita klik OK ataupun cancel, itu sama-sama pop-up box-nya itu hilang. Nah, rupanya itu
pop-up box prompt sebenarnya mengembalikan nilai apapun yang kita tuliskan di dalamnya. Nah, jadi untuk agar kita bisa mengakses ke nilai tersebut, sebaiknya kita menyimpan prompt ke dalam variabel. Nah, ini prompt ini kita simpan di dalam variabel var, contohnya nama variabelnya itu adalah nama, seperti ini. Var nama, prompt, masukkan nama. Nah, kita tes lagi, kita refresh, masukkan nama, uzlah. Kita oke. Wah, dan rupanya hasilnya juga masih sama. Tidak menampilkan hasil dari JavaScript pop-up box yang kita inputkan, yaitu masukkan nama uzlah. Nah, kita tidak perlu khawatir atau panik. Untuk menampilkannya, seperti yang telah kita tahu bersama sebelumnya tadi, bahwa kita harus menggunakan pop-up alert. Mengapa? Karena pop-up alert inilah yang akan berfungsi untuk menampilkan instruksi yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan prompt ini. Nah, jadi di sini kita tambahkan alert, kemudian kita beri parameter atau sebuah informasi yang dimana di sini kita beri saja contoh nama yang Anda masukkan adalah. Kita beri operator concatenate dengan nama variabelnya seperti ini. Dan bisa kita lihat hasilnya. Masukkan nama uzlah, kemudian kita oke. Nah, muncullah pop-up alertnya. Nama yang Anda masukkan adalah uzlah. Oke, kemudian baru kita bisa mengakses website. Nah, seperti itulah cara menggunakan atau membuat pop-up box from. Baik, sekarang kita masuk ke pop-up box yang ketiga, yaitu jenis pop-up box confirm. Nah, untuk membuat confirm ini masih sama saja seperti alert dan juga prompt, yang dimana kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya yaitu confirm, kemudian kita ikuti dengan parameter. Nah, untuk parameternya di sini sangat jauh berbeda dengan alert dan juga prompt, yang dimana alert itu sebagai pesan atau informasi yang ditampilkan, prompt sebagai instruksi atau arahan agar user menginputkan sesuatu. Nah, sementara confirm ini dia bertindak untuk memberi konfirmasi, untuk mengkonfirmasi kepada user apakah kita yes, contohnya ya, apakah kita yes atau no. Nah, dan di nilainya nanti itu akan menjadi boolean yang ada true atau yang ada false. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Ini pop-up box confirm, ini fungsi confirmnya ini muncul, kemudian diikuti dengan parameternya yang menanyakan atau memberi konfirmasi kepada para user, kemudian tombolnya pun apakah kita setuju atau tidak setuju, ya itu tergantung dari kitanya, sesuai dengan namanya confirm, atau kita berikan konfirmasi kepada pop-up box ini atau di dalam website ini. Nah, pop-up box confirm ini contohnya kita langsung buat saja confirm apakah. Nah, pop-up box confirm ini biasanya digunakan pada kasus untuk mendelete data, contohnya ya, pada kasus mendelete data. Biasanya itu apabila kita mendelete suatu data, kan pasti akan muncul pertanyaan apakah kita yakin ingin menghapusnya atau apakah kita tidak yakin untuk menghapusnya. Apabila kita klik cancel, maka tidak akan terjadi. Kemudian apabila kita klik OK, maka akan terjadi juga. Oh, salah.
apabila kita klik cancel tetap akan terjadi suatu instruksi yang dimana membatalkan suatu konfirmasi ini. Dan apabila kita klik OK akan terjadi juga suatu persetujuan yang dimana menyetujui konfirmasi yang diberikan dari pop-up box ini. Nah, dan bisa kita lihat pada saat kita klik cancel tadinya itu dan juga OK ini, rupanya pop-up box-nya pun hilang, sama seperti kejadian prom sebelumnya. Nah, rupanya sama dengan prom, bahwa pop-up box confirm juga itu mengembalikan nilai apapun yang kita tuliskan di dalamnya. Tetapi nilainya itu adalah nilai boolean yang bernilai true dan false. Nah, maka sama seperti prom, untuk mengakseskan nilai tersebut, kita simpan pop-up box ini ke dalam suatu variabel. Contohnya, misalnya di sini variabel konfirmasi, dengan value ini. Confirm apakah Anda yakin. Nah, seperti ini. Kemudian, bisa kita lihat di sini. Apakah Anda yakin? Masih sama saja tidak menampilkan apa-apa, langsung masuk ke akses websitenya. Kita harus ingat lagi, untuk menampilkannya maka kita gunakan pop-up box alert. Nah, alert. Nah, kemudian kita tutup tanda titik koma, kemudian dengan parameternya. Nah, di sini kan sebelumnya tadi ini ada dua tombol. Apakah Anda yakin, OK atau cancel? Contohnya kita akan gunakan ini di dalam sebuah kondisi percabangan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, pencabangan. Jadi kita langsung saja. Ini misalnya if pencabangan. Kemudian di sini jika variabel konfirmasi itu sama dengan true, maka akan menampilkan alert. Di sini contohnya saja user menekan tombol OK. Nah, kita langsung kopikan saja ini. Ini kita langsung ganti saja. Else. User menekan tombol cancel. Nah, seperti ini. Mari kita lihat hasil dari penerapannya. Kita refresh. Nah, apakah Anda yakin apabila kita klik cancel, maka akan muncul user menekan tombol cancel. Oke. Dan yang dimana ini yang akan dijalankan tadi, user menekan tombol cancel karena nilainya itu bernilai false. Oh ya, true itu berarti ini. True itu di sini berarti tombol OK, false itu berarti di sini tombol cancel. Nah, coba kita klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, maka yang akan ditampilkan adalah ini. If konfirmasi. Jika konfirmasi, variabel konfirmasi yaitu yang ini, yang apakah Anda yakin bernilai true. Maksudnya kita menekan tombol OK tadinya, maka akan ditampilkan sebuah alert, yang dimana alertnya itu user menekan tombol OK. Ini, user menekan tombol OK, sesuai tombol yang kita klik. Cancel muncul menekan tombol cancel, OK, maka muncul pula user menekan tombol OK. Oke, inilah gambaran mengenai pop-up box confirm yang dimana biasa digunakan di dalam praktik pengondisian atau if else. Bisa juga kita terapkan di dalam praktik perulangan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tentukan memang di sini konfirmasi sama dengan
true. Kemudian di sini while konfirmasi. Oke, sini kita ganti saja jadi ulang ya. Oh bukan, ulang jadi nama. Kemudian ini kita hapus saja. Kita akan terapkan semua pop-up box di sini apabila di perulangan. Contohnya di sini alert, kemudian selamat datang. Selamat datang. Nah, kemudian di sini variabel dengan nama ulang itu bernilai true. Dan di sini kita hapus saja. Ini kita buat perulangannya. While ulang dengan true seperti ini. Maka nantinya akan masuk ini. Var nama kemudian confirm kita ganti jadi from, yang dimana akan memberi suatu instruksi atau arahan agar user menginputkan suatu nilai. Contohnya masukkan nama Anda. Lalu sini nantinya akan tampil pop-up box alert. Ini contohnya halo operator concatenate kemudian variabel nama. Dan nantinya di sini akan menampilkan instruksi atau pesan halo kemudian dengan nama atau nilai yang kita masukkan ke dalam variabel nama ini. Kemudian setelah itu akan muncul kembali pop-up confirm. Nah, di sini dengan parameternya itu coba lagi, tapi ini kita rubah di variabel ulang ini. Jadi ulang sambungan confirm seperti ini. Apabila kita oke, maka akan masuk kembali ke blok perulangan ini. Dari sini sampai sini halo nama. Dan apabila kita klik cancel, nantinya akan keluar dari blok perulangan ini dan akan tampil sebuah alert penutup, yakni terima kasih. Seperti ini. Baik, kita langsung tes saja. Kita refresh. Nah, selamat datang. Ini, selamat datang. Kemudian kita oke. Nah, pasti mengapa oke langsung masuk di sini? Kita tes dulu ya. Oke. Ini kan selamat datang. Alertnya pop-up box yang ditampilkan itu adalah alert. Dan di pop-up box alert ini hanya terdapat satu tombol, yang dimana tombolnya itu adalah tombol OK. Dan tombol OK itu sudah pasti bernilai true. Maka pada saat masuk di variabel ulang, yang tadinya kita klik ini OK, maka menjadi true. Dan di blok perulangannya pun, apabila di sini variabel ulang sama dengan true, karena sudah pasti di sini kita klik OK, maka OK itu adalah sama dengan true, maka masuklah ke dalam pop-up box from ini yang berada di variabel nama ini, yakni masukkan nama Anda. Nih. Nah, masukkan nama Anda. Coba sekarang kita masukkan. Contohnya Ikhwan. Nah, apabila kita klik OK, maka seperti ini. Masukkan nama Anda. Setelah kita masukkan itu akan muncul pop-up box alert yang diikuti dengan pesan halo disertai dengan nilai dari variabel nama. Maka akan muncul ini, halo,
kemudian nilai dari variabel nama yang kita inputkan sebelumnya dimasukkan nama Anda itu adalah Ikhwans, maka akan muncul seperti ini tampilannya, halo Ikhwans. Nah, dan di saat kita mengklik OK kembali, maka akan muncul pertanyaan konfirmasi. Ya, saya ulang ya. Ini. Ikhwans. Oke. Halo Ikhwans. Oke. Nah, ini. Coba lagi. Apabila kita mengklik cancel, contohnya seperti yang di sini, kita klik cancel, maka akan langsung keluar dari blok perulangan ini dan masuk ke pop-up di pop-up box alert ini, yakni terima kasih. Dan programnya pun selesai. Nah, dan apabila contohnya kita ulang kembali lagi. Nah, coba lagi apabila kita mengklik OK ini. Nah, maka akan kembali ke blok perulangan ini. Maka akan secara terus-menerus berulang apabila kita dikonfirmasinya itu mengklik OK. Karena di sini sudah dideklarasikan ulang. Apabila ulang itu sama dengan true, maka akan masuk ke sini, memasukkan nama, kemudian memunculkan halo nama, halo variabel nama. Nah, seperti itu. Dan jikalau setelah kita tidak ingin lagi memasukkannya dan mengklik cancel, maka akan keluar dari blok perulangan ini dan akan ditutup dengan alert terima kasih ini. Oke. Oke, ini. Terima kasih. Nah, oke. Itulah penjabaran sedikit yang sederhana ya mengenai pop-up 3 jenis pop-up box. Ada alert. Ini. Ada mengenai ini. Ada pop-up box alert, kemudian ada prompt, dan juga ada confirm. Seperti itulah cara membuat ketiga pop-up box tersebut dan juga penggunaannya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang ketiga, yaitu control flow. Nah, atau biasa kita kenal itu control flow adalah sebuah alur kendali untuk sebuah program. Yang dimana apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ini yang normalnya. Contohnya kita buat sebuah alert, ada 5 alert yang akan kita buatkan. Contohnya di sini. Halo. Oke. Nah, seperti ini. Sesuai pendefinisian tadi ini, apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah, seperti ini, atau dari kiri ke kanan, apabila kita mempunyai program seperti ini, dari kiri ke kanan. Nah, atau biasa disebut itu, statementnya dieksekusi secara bertahap atau berurutan, tidak ada yang dilangkahi ataupun tidak ada yang diloncati satu persatu. Intinya dieksekusi sesuai urutannya. Yang urutan pertama maka muncul pertama, kedua muncul kedua, ketiga begitu seterusnya. Baik, kita langsung saja coba. Ini kita refresh. Nah, bisa kita lihat bersama, maka yang muncul pertama itu adalah halo sesuai urutannya. Halo. Ini halo, apabila kita klik OK menjadi nama. Yang kedua, yang ketiga saya, yang keempat Ikhwan, dan yang kelima Uzlah. Nah, seperti ini.
dan kita klik OK, maka baru bisa mengakses website kita. Oke, itu untuk contoh yang pertama, yaitu dengan menggunakan alert yang secara berurutan seperti ini. Nah, contoh yang kedua, sesuai penjelasan ini, kita coba dengan pop-up box prompt, yang dimana di sini kita buat dulu variabelnya, misalnya variabel X, kemudian di sini contohnya masukkan angka, kemudian di sini alert buka kurung, jangan lupa operator concatenate, kemudian nama variabelnya. Refresh. Nah, ini pertama itu masuk ke sini dulu. Ini dulu yang akan ditampilkan atau yang akan dieksekusi, yaitu prompt masukkan angka yang berada di variabel X. Ini, masukkan angka. Misalnya 29, kemudian apabila kita klik OK atau Enter, maka akan muncul lagi pop-up alert, yang dimana angka yang Anda masukkan 29. Nah, seperti inilah juga yang mana mempunyai lebih dari satu statement, kemudian akan dieksekusi secara berurutan, sesuai urutannya. Apabila ini yang pertama, maka pertama muncul tadi di website, kemudian akan muncul lagi yang kedua ini. Intinya sesuai urutannya akan dieksekusi. Ini, seperti ini. Secara bertahap atau sesuai urutannya. Oke. Itulah mengenai contoh control flow yang dimana programnya itu masih secara normal, berurutan pengeksekusiannya. Nah, ada pula yang selain normal flow itu, bahwa yang dimana apabila kita memiliki program kita memiliki lebih dari satu statement, itu tidak mesti harus dieksekusi secara berurutan. Bisa saja ada yang diloncati, bisa saja ada yang berulang-ulang. Nah, kondisi tersebut umumnya terdapat pada perulangan dan pengkondisian. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang ini, perulangan. Nih, perulangan. Nah, perulangan atau loop atau iteration adalah sebuah konsep untuk mengerjakan atau mengeksekusi sebuah statement yang sama, lebih dari satu. Nah, contohnya itu seperti ini. Contoh sederhananya, misalnya kita membuat alert seperti tadi. Gini aja, kita Ctrl Z. Nah, ini. Kita buat 5 alert seperti ini. Kemudian sini uzlah. Uzlah 3 ya, 3 uzlah aja. Sini terima kasih. Nah, seperti ini. Seperti inilah contoh sederhana dari perulangan, yang dimana awalnya itu dia lurus dulu, maksudnya mulai dari sini, halo, kemudian lurus ke bawah sini, uzlah. Nah, di uzlah ini tidak langsung ke terima kasih, tetapi dia akan berulang. Nih, ini tampilannya berulang terus sampai sebanyak 3 kali kata uzlah ini. Dia akan berulang. Setelah berulang kata uzlah ini, barulah akan masuk ke terima kasih ini. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Kita refresh. Nah, ini halo. Kita enter. Nah, uzlah yang pertama, uzlah yang kedua, uzlah yang ketiga. Nah, dan yang dimana di situ uzlahnya terus berulang sebanyak 3 kali sesuai yang kita deklarasikan di sini. Setelah berulang, barulah dia masuk ke blok yang terakhir, yaitu terima kasih. Nah, seperti itulah perulangan. Tetapi untuk cara penulisannya
bisa dibilang meribetkan kita. Yang dimana contohnya begini, misalnya apabila kita memiliki satu program nantinya yang dimana programnya itu ingin kita lakukan perulangan dan programnya banyak seperti ini, tidak mungkin kita akan mengcopy satu persatu seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan lakukan seperti itu karena akan menghambat waktu kita serta tidak mengefisienkan waktu kita. Nah, caranya adalah kita gunakan sintaks perulangan. Nah, bagaimana itu? Caranya seperti ini. Kita gunakan contoh sintaksnya itu for. Nah, di sini for. Kemudian kita berikan sebuah iterasi. Iterasi awalnya itu pasti selalu 0. Kemudian kita berikan syarat atau kondisinya. Sampai kapan dia akan berulang. Dan sampai kapan dia akan berhenti berulang. Tuh, kita akan berikan itu. Jadi di sini iterasinya apabila seperti tadi kita ingin uzlah ini berulang sebanyak 3 kali, maka iterasinya itu tidak boleh lebih dari 2. Nah, mengapa 2? Karena kan kita sudah iterasikan di awal itu adalah 0. Jadi apabila dihitung 0, 1, 2, nah itu sudah 3 kali. Maka apabila lewat dari 2 sesuai syarat ini, maka akan berhenti berulang. Dan selama iterasi ini masih berada kurang dari 2 ini, maka akan terus berulang. Begitu. Kemudian setelah kita beri iterasi dan juga syarat atau kondisi, sekarang kita beri increment. Yang dimana iterasinya ini setelah melakukan persyaratan ini, iterasinya itu akan bertambah sebanyak 1 kali. Bertambah terus-menerus 1 kali, kemudian berulang, dan sampai di sini intinya sampai memenuhi syarat ini. Dan jikalau tidak memenuhi, maka iterasinya pun selesai dan keluar dari blok perulangan. Oke, kita langsung saja ini kita buka kurungkan, kemudian alert uzlah ini kita pindahkan ke dalam seperti ini, dan ini kita delete. Nah, seperti ini. Seperti ini, sangat simpel. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Apabila kita memiliki suatu program yang banyak sekali kayak tadi, maka kita tidak perlu lagi mengcopy sintaks kita ini menjadi, misalnya kita inginkan 100, maka tidak perlu lagi kita repot-repot mengcopy sintaks kita ini sebanyak 100 kali. Cukup kita gunakan sintaks dari perulangan seperti ini. Nah, baik, kita langsung lihat saja hasilnya. Nah, ini halo. Kemudian masuk ke uzlah ini. Uzlah 1, uzlah 2, uzlah 3. Nah, setelah 3 itu barulah akan keluar dari blok perulangannya dan terima kasih. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama dengan sintaks tadi, hanya dengan menggunakan sintaks perulangan ini, maka pemrograman kita menjadi lebih singkat, lebih mudah, dan mengefisienkan waktu kita. Oke, itulah perulangannya. Mengenai ini, perulangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang bagian yang terakhir kita pelajari, yaitu pengkondisian. Nah, di bagian ini, pengkondisian atau percabangan adalah sebuah keadaan di mana program kita dapat memilih untuk mengeksekusi statement yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, contohnya itu seperti bagaimana? Mari kita implementasikan bersama. Contoh paling sederhananya itu kita akan membandingkan 2 buah nilai. Nah, baik, kita pertama buat dulu variabelnya. Misalnya variabel pertama itu variabel A dengan di sini memberikan suatu instruksi kepada user untuk menginputkan nilai. Masukkan angka pertama. Ini contohnya, ini masukkan angka pertama, kemudian ini masukkan angka ke-2 ini. Kemudian nama variabelnya B.
Setelah itu, setelah kita mulai logikakan dari sini, setelah user memasukkan angka pertama dan user memasukkan angka kedua, maka selanjutnya akan masuk ke blok ini, pengkondisian atau percabangan. Oke, di sini kita akan terapkan 3 kondisi. Yang dimana kondisi pertama itu apabila variabel A lebih besar daripada variabel B, kondisi kedua variabel A lebih kecil daripada variabel B, dan kondisi yang ketiga variabel A sama dengan variabel B. Baik, kita langsung mulai saja. Kondisi yang pertama itu variabel A lebih besar daripada B. Maka nantinya akan tampil alert yang berisi pesan, yaitu variabel A, kemudian operator concatenate, kemudian di sini lebih besar daripada, kemudian operator concatenate lagi, dan variabel B. Nah, seperti ini. Ini kondisi yang pertama. Kita langsung kopikan saja untuk kondisi kedua dan ketiganya. Nah, untuk kondisi yang keduanya, kita gunakan sintaks else if. Nah, lalu di sini kita ganti yang menjadi lebih kecil. Ini lebih kecil. Kemudian yang ini kita gunakan sintaks else. Dan tidak perlu lagi kita masukkan sebuah kondisinya. Karena else ini sudah pasti akan dijalankan apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi. Apabila tidak lebih besar atau apabila tidak lebih kecil. Nah, maka akan dijalankan yang else ini. Kemudian kita ganti pesannya. Di sini menjadi variabel A sama dengan variabel B. Nah, seperti ini contoh sederhananya. Sintaksnya seperti ini. Kita langsung lihat saja hasilnya. Oke, masuk dulu ke bagian yang pertama. Variabel A, from masukkan angka pertama. Oke, contohnya di sini dan bisa kita ingat bahwa dia ini akan memilih untuk mengeksekusi statement. Jadi, apabila persyaratannya terpenuhi, maka statement itulah yang akan dieksekusi. Statement yang lainnya tidak akan dieksekusi. Seperti itulah dia sistem dari pengkondisian atau percabangan. Oke, kita langsung coba dulu yang akan menampilkan syarat yang terpenuhi dari kondisi yang pertama ini. Yang ini. Oke. Nah, langsung berarti masukkan angka pertama contohnya 9, angka kedua 2, maka ini variabel A lebih besar daripada B. Bisa kita ingat tadi, variabel A yang pertama ini, masukkan angka pertama yaitu kita masukkan 9. Kemudian variabel B, masukkan angka kedua, kita masukkan 2. Maka dari sistem sudah menilai bahwa persyaratan yang terpenuhi itu adalah persyaratan yang ini. Maka yang dieksekusi ataupun yang ditampilkan di sini adalah blok yang ini, blok yang if, yang dimana A lebih besar daripada B, sehingga akan tampil seperti ini, variabel A 9, variabel B 2, 9 lebih besar daripada 2, maka akan muncul seperti ini. Oke, bisa kita ulangi lagi, kita coba untuk menampilkan persyaratan yang terpenuhi di kondisi kedua ini, lebih kecil. Berarti contohnya kita balik saja, angka pertama itu 2, angka kedua itu 9, maka akan muncul seperti ini. 2 lebih kecil daripada 9. Sesuai penjabarannya, persyaratan mana yang dianggap oleh sistem itu terpenuhi, maka itulah yang akan ditampilkan atau yang dieksekusi. Kondisi yang lainnya tidak akan dihiraukan. Nah, sesuai di sini yang kita inputkan, angka pertama itu di variabel A adalah 2, angka kedua di variabel B itu adalah 9, dan dilihat dari sistemnya bahwa 2 itu sudah pasti lebih kecil daripada 9, maka yang ditampilkan adalah alert yang ini, 2 lebih kecil daripada 9, atau kondisi yang kedua ini yang dieksekusi. Jadi ini yang akan ditampilkan, sementara kondisi yang lainnya tidak dihiraukan sama sekali. Nah, dan begitulah. Sekarang kita coba di kondisi yang ketiga, yaitu dari dua kondisi ini sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Nah, berarti contohnya
angka pertama 9, angka kedua 9, maka akan seperti ini. Variabel A sama dengan variabel B, yang dimana variabel A angka pertama itu kita inputkan 9, variabel B ini angka kedua itu kita inputkan juga 9, dan dilihat dari sistemnya bahwa 9 dan 9 itu tidak memenuhi kondisi pertama ataupun kondisi kedua ini. Maka 9 variabel A dan 9 variabel ini dieksekusi di kondisi yang ketiga ini, yakni else, atau kondisi yang sudah tidak terpenuhi, kondisi yang akan dijalankan apabila dua kondisi sebelumnya, if dan else if, tidak sama sekali terpenuhi. Maka akan ditampilkan seperti ini. Else alert A sama dengan alert variabel A sama dengan variabel B. Jadi seperti ini. 9 sama dengan 9. Begitulah hasilnya. Dan kita klik OK, kemudian masuk ke dalam website kita. Nah, oke. Itulah pemaparan yang sederhana dari saya. Semoga pemaparan mengenai pengenalan JavaScript dan juga pengimplementasiannya ke dalam text editor dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa pula saya memohon maaf apabila selama pemaparan saya dan juga praktik atau implementasi saya mengenai JavaScript ke dalam text editor itu terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.